Rendang daging ini kawan-kawan sangat enak sekali, gurih dengan perpaduan bumbu yang banyak. Jadi kita makan lebih puas kawan-kawan. Harus dicoba ya. Halo kawan-kawan YouTube, kembali lagi di channel Nona Merauke. Nah kawan-kawan, video kali ini kita mau bikin rendang. Akhirnya kawan-kawan saya bikin ini video. Minta maaf buat yang sudah request ya. Sudah dari 2 tahun lalu semua selalu request bikin rendang. Tapi saya selalu diminta bikin rendang, saya tidak mau. Minta maaf karena alasannya begini kawan-kawan. Saya ini tidak doyan makan daging sapi. Saya sukanya makan daging rusa. Maklum, saya orang Merauke. Dan saya punya bapak penjual daging rusa waktu kita masih kecil. Jadi dari kecil sampai besar itu saya cuma makan daging rusa. Masak apapun daging rusa kawan-kawan ya. Hari ini saya mau bikin rendang kawan-kawan. Saya ini bukan orang Padang ataupun orang dari Minang. Jadi otomatis ini rendang yang saya tahu tuh saya punya oma punya resep. Nanti saya kasih tunjuk kalian di belakang. Saya saja tidak pernah bikin rendang sama saya punya mama. Tapi karena saya tinggal sama oma selalu bikin rendang. Dan saya sangat suka sekali oma punya rendang. Makanya saya bisa bagi ilmunya saya yang oma turunkan ke saya bagi buat kalian. Resep rendang Oma Kety kawan-kawan ya. Di dalam resep kawan-kawan itu yang tertulis, tapi seperti biasa cara bikinnya itu yang paling penting ya kawan-kawan ya. Jadi saya paham, saya tahu bagaimana caranya bikin karena saya selalu bantu oma di dapur masak atau aduk atau apa bikin bumbu. Jadi otomatis saya pintar yang begitu-begitu tanpa saya catat, sudah teringat di kepala kawan-kawan karena saking seringnya saya bikin. Bumbu dari rendang ini kawan-kawan itu sederhana saja, sama juga dengan bumbu dasar kalau kita bikin ayam rica ala orang Manado. Tapi perbedaannya hanya karena kita kasih pisah, satunya pakai jeruk, yang satunya pakai santan. Bagaimana kawan-kawan? Mari kita langsung lihat. Sebelumnya saya kasih tunjuk kalian dulu resep yang saya dapat dari Oma Kety ya. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung bikin. Kawan-kawan, video yang kalian lihat ini saya masak yang part pertama. Jadi kali ini saya masak rendang itu 3 kali kawan-kawan. Kebetulan yang pertama ini saya masak karena untuk simpan di dalam freezer buat saya sendiri, dan juga pada saat acara 17 Agustusannya kami, kebetulan ada tuan tanah Belgia bilang minta juga dibikinkan rendang sekitar 1-2 kilo. Dan kebetulan saya akan pergi berkunjung ke rumahnya karena kami diundang ya kawan-kawan. Jadi saya sekalian bikin kayak gitu. Jadi masak pertama kawan-kawan saya buat 4,5 kilo. Yang kedua saya buat 2 kilo lebih. Dan yang terakhir saya buatnya 3 kilo kawan-kawan. Nah, mari kita langsung bikin kawan-kawan. Yang kedua ini saya bikin buat kalian lihat. Di sini kawan-kawan resep yang saya simpan dari Oma Kety saya catat dalam saya punya buku. Nah, kawan-kawan di sini saya beli daging 6 kilo ya. Dan kalian lihat yang ini saya sudah kasih keluar urat-uratnya yang kasar dan yang kira-kira lama dimasaknya, karena yang ini buat saya mau bikin beef black pepper jualan hari Selasa. Dan hasilnya dia punya yang kayak urat, lemak dan sebagainya itu ada di sini kawan-kawan, dan dagingnya sekitar mungkin kayaknya 2 kilo lebih ya. Tunggu ya, kita timbang ini kawan-kawan. Jadi mungkin sekitar 3 kilo ya kawan-kawan. Nah 2 kilo 300 gram 2 kilo 300 gram ya. Ini yang akan saya masak buat bikin rendang kawan-kawan, karena saya suka bagian-bagian yang ada urat-uratnya itu biasa kalau bikin rendang tuh enak kawan-kawan ya. Jadi seperti kalau kalian lihat kayak gini ya, sebelahnya dagingnya. Ini untuk saya makan sendiri, jadi no problem kawan-kawan. Kawan-kawan, sekarang saya mau tunjuk kalian bikin bumbu rendang seperti tadi kalian lihat di catatan resepnya Oma. Jadi kita blender bawang merah, bawang putih, jahe,
Saya biasa lengkuasnya saya blender kawan-kawan, dan serainya juga sebagian saya blender. Nah, sebagiannya saya taruh utuh ya. Dan karena saya pakai kemiri jadi saya taruhnya terakhir. Tapi kalau kalian tidak, kalian blender juga sekalian. Dan kalau kalian di Indonesia punya lombok keriting kawan-kawan, paling bagus kasih lombok keriting. Kalau saya di sini kita tidak punya lombok keriting, saya cuma kasih lombok besar biasa. Tapi kalau untuk orang Belanda makan tidak mau pedis, saya kasih ini sweet paprika namanya. Jadi dia kayak lombok besar tapi tidak ada rasa pedisnya, ya. Dan ini semua kawan-kawan kita blender, baru kita tumis kering di atas sini, ya. Baru kita kasih minyak, kita tumis, baru kita tambah daging. Jadi di sini saya mau kasih tunjuk kalian, ini saya punya sudah ada, saya kasih masuk di dalam freezer ya. Saya catat bumbunya, ya. Berhubung sudah ada, jadi saya cuma kasih tunjuk kalian bahannya. Saya tidak blender lagi, tapi saya pakai ini sama ini sama ini karena ini belum ada. Saya di dalam sini nih, di dalam ini saya cuma punya lombok besar, terus bawang merah, bawang putih, sama lengkuas, sama serai yang saya blend, yang sudah saya giling ya. Jadi saya tidak kasih tunjuk kalian gilingnya lagi, tinggal dipakai. Jadi ini sudah selesai, saya sudah tumis ya, sudah kasih kering air, terus saya sudah tumis. Tinggal saya mau tambah. Jadi di sini kita masak sekarang itu saya mau langsung dagingnya dulu, baru saya kasih masuk bumbunya ini ya. Dan di sini kawan-kawan, kalau ini daun kunyit ya, saya punya di Holland kita cuma di freezer. Kalau kalian tidak punya daun kunyit di tempatnya, kalian boleh pakai daun salam kawan-kawan ya. Nah, di serai ini saya kasih masuk, dan saya punya sisa kemiri ini semua saya kasih masuk. Terus ini santan kawan-kawan, dan kelebihannya tuh di kelapa. Kita di sini tidak punya kelapa, jadi nanti saya jelaskan ini. Kawan-kawan, di sini saya punya daun kunyit ini kan saya sudah cuci ya waktu saya kasih masuk di freezer. Jadi di sini saya suka daun kunyitnya saya potong agak kecil-kecil kawan-kawan, supaya pada saat nanti kita masak dia hancur jadi daging kawan-kawan, dan juga enak dimakan. Jadi potong kecil-kecil, saya juga sekitar berapa yang kita butuh, sekitar begitu ya. Nah, sekarang kita kasih masuk daging dulu. Jadi ini minyak sudah panas ya kawan-kawan ya, bumbu sudah jadi. Jadi sekarang saya mau kasih masuk ini daging yang kemarin saya sudah potong-potong. Kita kasih masuk dulu supaya dia tertumis-tumis gitu kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, ini sambil saya sudah aduk-aduk, kalian lihat dia sudah layu semua ya. Nah sekarang kita mau tambah air, tapi sebaiknya air asam kawan-kawan. Jadi ini saya mau kasih larut dulu, baru kita pakai air ke sini untuk kasih lembek dia punya rendang ya. Karena ini sudah kawan-kawan, kita kasih masuk bumbu nih, ini yang sudah saya tumis ya. Dan ekstra sapu serai, ini serai bekas bikin coto Makassar lalu kawan-kawan. Dan ini saya taruh dulu sebentar, saya tambah lagi ya. Tapi pertama saya mau taruh itu di bawah dulu supaya dia larut kawan-kawan. Kalian lihat nih, air asam, dan sedikit. Saya punya air asam sudah larut ini kawan-kawan, saya tambah semuanya ya. Ini wes saringan kawan-kawan, kasih keluar air asam semua. Supaya dia punya. Jadi kawan-kawan, ini saya tambah kemiri ini ya, kalian lihat
tidak terlalu banyak, saya pasti habis di satu botol ya. Jadi ini sekitar, resep nanti dalam description box kan ya. Jadi kamu lihat ini kemirinya bisa hampir bisa diaduk kan. Kita tunggu dia meleleh dulu kawan-kawan ya. Saya tambah daun kunyit lagi. Nah ini kawan-kawan tambah daun kunyit lagi. Jadi sekitar 4 lembar saya pakai daun kunyit ya. Dia sudah mulai larut. Saya kasih mendidih dulu sampai semua sudah tercampur, sudah lembek, baru saya lanjut video ya. Nah kawan-kawan, ini sudah mulai hancur, dia punya itu sudah hancur ya kan. Jadi kita aduk, isi air sampai tertutup semua, baru kita masak pelan-pelan sampai lembek kawan-kawan ya. Ini kita kasih lembek dulu, baru saya kasih kalian selanjutnya. Biar lebih cepat kawan-kawan, saya mau tutup dengan penutup panci ya. Jadi kawan-kawan, ini sudah ya, kalian lihat. Jadi kalian lihat sudah kering. Sambil itu saya tambah dulu santan 1. Kawan-kawan, pada akhirnya itu saya tambah santan 2. Cuma saya lupa videokan. Jadi kalian tambah santannya 2 kotak ya. Kalau kara mungkin 200 gram kalau tidak salah. Ya, kita aduk. Ya, tambahkan garam kawan-kawan sedikit ya. Secukupnya kawan-kawan ya. Terus kita aduk. Ya, kita biarkan kering lagi. Sekarang saya mau kasih tunjuk kalian yang lainnya. Di sini kawan-kawan, saya mau bikin yang tidak ada dalam Oma, tidak tulis, tapi ini kita, karena saya sering bantu Oma bikin, jadi saya tahu ya. Ini kita mau ongseng. Saya kasih nyala api. Jadi kita ongseng kawan-kawan. Ini aduk-aduk terus kawan-kawan ya. Kawan-kawan, buat kalian di Indonesia, kalau kalian mau pakai santan dari kelapa asli, kalian ambil ramas santan yang kental dan yang encernya. Rebus dulu daging dengan santan encer sampai daging sudah sesuai kalian punya kelembekan, baru tambah santan kentalnya terakhir. Dan ampasnya kalian ongseng seperti ini kawan-kawan, supaya bisa kita ulek atau kita haluskan untuk jadi bahan juga daripada rendang kawan-kawan. Jadi kita lebih banyak bumbu. Jadi ini kira-kira sampai seperti ini warnanya, sampai harum dia kawan-kawan ya, dan juga gurih. Jadi pada saat kita ulek itu gampang diulek. Terus sekarang
kita dinginkan kawan-kawan. Kawan-kawan, di sini saya blender karena saya malas ulek-ulek dan saya punya blender tuh bagus. Jadi karena sudah gurih ini kelapa, saya tambahkan air dan saya blender itu dia halus sekali seperti kita ulek. Jadi sebaiknya kalian ulek kalau kalian punya blender tidak bisa menghaluskan barang yang halus-halus ya kawan-kawan ya. Setelah itu kita tambahkan ke daging yang sedang kita masak. Kawan-kawan, saya tambah airnya sekitar segitu banyak, jadi dia jadinya seperti ini. Nah kawan-kawan, ini sudah, sekarang saya mau taruh ini. Jadi saya mau kasih masuk semua kawan-kawan. Kawan-kawan, karena dagingnya sudah kelembekan ya, jadi saya keluarkan dulu supaya saya mau keringin air di bumbunya supaya bisa kering ya. Kalian lihat ini bumbunya ya, saya masukin semua kelapanya. Kawan-kawan, saya tambah gula sedikit ya. Setelah itu kawan-kawan saya keringkan lagi karena pada saat saya punya kelapa itu saya blender pakai air. Kalau kalian ulek kalian tidak perlu kasih kering lagi kawan-kawan karena sudah kering. Bahkan mungkin kalian boleh tambah minyak langsung supaya dia lebih hitam kawan-kawan. Jadi kalau mau hitam rendang kalian harus kasih banyak biarkan kadar minyak airnya dan hilang betul-betul kawan-kawan. Masak sampai betul-betul supaya kita kering, bisa kasih kawan-kawan. masuk dagingnya. Ini saya mau angkat serai-serainya dulu. Kalian lihat ini sudah kering. Sekarang saya mau kasih masuk ini supaya kembali, supaya dia kembali kering. Lalu saya aduk-aduk sampai semua tercampur dengan rata kawan-kawan. Di sini kelihatan saya punya rendang ini kurang minyak ya kawan-kawan, jadi saya mau tambah minyak. Kawan-kawan, minyaknya harus tambah. Ini kawan-kawan kita aduk. Biar cepat kawan-kawan, di sini saya tambahkan minyak panas ya. Minyak. Saya menyicip sedikit nih. Dan ini dia kawan-kawan hasilnya sudah ya. Jadi kali ini untuk foto saya tidak mau dia terlalu hitam. Tapi kalau kalian suka hitam kalian tambah minyak dan lebih lama lagi dimasak. Dan ini dia kawan-kawan hasilnya. Rendang daging resep Oma Kety kawan-kawan. Enak sekali, sampai tengah malam saya makan ulang lagi. Kalian harus coba kawan-kawan. Dengan perpaduan dari bumbu dan santan kawan-kawan, bikin tambah kental dan kaya dengan dia punya bumbu. Selamat mencoba semua. Dan yang ini kawan-kawan, ketiga kalinya saya bikin daging 3 kilo. Cuma menggunakan sisa-sisa bumbu dari rendang pertama dan kedua kawan-kawan. Tapi karena saya mau dia lebih hitam, jadi saya kasih banyak minyaknya dan saya goreng atau saya masak sampai betul-betul kering sekali. Dan hasilnya seperti video ini kawan-kawan.
Nah, kawan-kawan, itu dia bagaimana caranya saya bikin rendang. Jadi kalau kalian pakai daging sapi dan pakai daging rusa, rasanya beda kawan-kawan. Saya besar dengan daging rusa, jadi saya doyan daging rusa. Mungkin kalau daging sapi kalian harus kurangi asamnya ya, karena pada saat saya bikin ini asamnya terasa. Mungkin daging rusa itu dia lebih amis daripada daging sapi, jadi biasanya saya taruh asamnya seperti itu, rasa asamnya tuh hilang. Tapi pada saat saya bikin pakai daging sapi, dan daging sapi di Belanda dia asamnya kayak masih agak keras. Jadi yang kali ketiga saya bikin saya kurangi dan itu pas kawan-kawan. Kali pertama asamnya kebanyakan, yang kedua di tengah-tengah, dan yang ketiga sudah pas. Maklum kawan-kawan, saya tidak pernah bikin pakai daging sapi. Nah, tapi ternyata enak sekali. Cuma saya bermasalah dengan daging tuh, saya pikir keras, tapi ternyata tidak sekeras yang saya punya bayangan. Karena selama ini kalau saya bikin rendang itu sama-sama Oma tuh kita bisa jam-jaman aduk itu daging, karena daging kan keras. Tapi saya bikin di Holland ini 2 jam saja sudah lembek kawan-kawan. Sampai hari ini tuh saya bikin yang ketiga kali. Saya jaga baik-baik supaya jangan terlalu kelembekan, karena saya lagi kepingin makan rendang yang dagingnya tuh ditarik-tarik begitu kawan-kawan. Yang baru saya sengaja bikin besar-besar. Saya kasih tunjuk kalian yang saya bikin pertama. Kebetulan tuan tanah di Belgia minta dibikinkan, jadi saya bikin yang pertama. Saya tidak kasih tunjuk kalian bagaimana caranya bikin, cuma ada sedikit saya bikin video pada saat sudah hampir matang. Dan saya lupa kalau bumbunya tuh sudah saya bikin sekalian, tapi saya lupa videokan. Jadi yang kedua baru saya bikin untuk video buat kalian. Saya tidak kasih tunjuk kalian bagaimana caranya bumbu saya campur, tapi sudah ada yang sisa dari saya kasih keluar dari setengah yang dari saya bikin buat tuan tanah. Minta maaf kawan-kawan, tapi intinya tuh sama saja, bahan-bahan yang saya kasih tunjuk tadi itu yang akan kalian blender. Dan karena banyak bumbu kemarin, terus saya sudah simpan untuk saya punya stok freezer. Terus ada teman tiba-tiba minta beli, jadi saya dalam freezer cuma tinggal 500 gram, sedangkan saya kepingin simpan dan saya punya freezer sekitar 2 atau 3 kilo. Akhirnya saya kasih, jadi hari ini saya bikin lagi 3 kilo lagi, dan 1 kilo buat Oma bola bekel, dan sisanya 2 kilo buat saya dalam freezer kawan-kawan. Nah, semoga menambah ilmu buat kalian kawan-kawan. Buat saya hari ini tuh dalam video ini tuh tambah ilmu, karena selama ini saya selalu dengan daging rusa atau daging kanguru, tiba-tiba kita bikin dengan daging sapi, rasanya aneh begitu kawan-kawan. Tapi buat kalian punya request saya sudah bikin. Walaupun pakai daging sapi juga enak kawan-kawan. Jadi makanya saya bahagia sekali. Saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.